Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susanti Siregar, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, dengan NIM 5242111895 yang akan membawakan mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan tema penerapan isi kandungan surah Al-Kafirun dan surah Al-Bainah tentang toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita sholawatan dulu seperti biasa. Ayo, siapa yang mimpin sholawat, nak? Dengan anak kami Cio. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la Dah, sebelum belajar kita mulai doa dulu. Dipimpin oleh Cio juga, silakan nak ke depan. Baik, isna talasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbina billahi rabbah wa bil Islam najana ilman nafi'ah warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak kami Cio. Selanjutnya kita akan menyanyikan nasional yang dipimpin oleh anak kami Intan. Kepada anak kami dipersilahkan. Baik, isna Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang surah Al-Kafirun dan surah Al-Bainah. Ada yang sudah hafal nak surah Al-Bainah? Ada yang hafal? Surah Al-Kafirun? Ada yang hafal surah Al-Kafirun? Oke, silakan nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Surah Al-Kafirun ini, Al-Kafirun artinya apa? Hah? Orang-orang kafir. Tentang orang-orang kafir. Kalau surah Al-Bainah? Apa artinya? Surah Al-Bainah? Al-Bayyinah itu? Iya, bukti yang nyata. Bukti yang nyata memang nyata adanya. Nah, ini dia tentang toleransi beragama. Di Indonesia itu ada berapa agama? Ada berapa agama, Nak? Yang pertama? Terus? Kristen. Nah, kita lihat orang Kristen sama orang Islam. Nah, orang Islam mengadakan suatu apalah ya kita bilang, suatu acara di rumah masing-masing. Kebetulan di samping rumahnya itu ada yang beragama Kristen. Nah, kita undang, apakah dia boleh ikut hadir? Boleh, karena Islam itu tidak mengajarkan membeda-bedakan sesama agama. Adakah di tempat Sijio orang yang beragama selain Islam? Ada? Ada. Jadi kayak mana tanggapan Sijio sama mereka? Ya. Si Jara, ada agama yang lain? Ada. Bagaimana tanggapan si Zahra sama orang selain beragama Islam? Saling menyapa dan saling menghormati dan tidak boleh membedakan agama. Ibu kasih video dulu, Ibu contohkan dulu video. Ibu lihatkan dulu video sama anak-anak Ibu. Nanti ini ada sebuah video. Dari depan, ada kalau tidak diatur. Bagaimana kalau kendaraan diparkir tidak ada? Harus makan. Dah? Nah, itu termasuk toleransi beragama apa tidak? Termasuk. Bolehkah kita melarang mereka untuk tidak bermasyarakat sama sesama Muslim? Tidak, karena mereka adalah orang di luar Muslim. Tapi sewaktu ada seperti kejadian yang tadi, kita melarang mereka untuk bergabung sama kita. Tidak boleh. Nah, kita harus menghargai agama mereka dan mereka juga menghargai agama kita. Nah, selain itu, apalah setahu anak-anak Ibu yang ada di sekitar kita lah, di lingkungan kita. Contohnya toleransi beragama itu apa? Boleh saling bermusuhan walaupun beda keyakinan.
Iya, betul. Kita tidak boleh bermusuhan walaupun beda keyakinan. Karena di Indonesia ini kita harus bersatu. Ada istilahnya kah? Ada? Apa istilahnya, Nak? Iya, Bhinneka Tunggal walaupun adakah di dalam Al-Quran menyatakan seperti itu? Surah Al-Kafirun. Lakum untukmu agamamu dan untuk saya. Iya. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itu kan? Nah, agama dia. Waktu dia belajar, waktu dia sholat, waktu apa ya terserah dia. Jangan kita ganggu. Nah, untuk waktu kita sholat seperti itu juga tidak diganggu oleh mereka. Nah, itu dia kan. Setelah mengamati itu tadi, Ibu kasih dulu tugasnya. Ada Ibu video tadi, terus ada Ibu kasih nanti contoh gambar secara berkelompok. Kita bagi 3 kelompok. Ya kan? Kita bagi 3 kelompok, diskusi apa maksud dari gambar yang Ibu berikan sama kamu. Saya kasih waktu 10 menit. Mulai dari sekarang. Ayo, boleh diskusi, geser bangkunya juga boleh. Diskusi dulu ya kan. Udah? Boleh disimpulkan lagi sebanyak-banyaknya juga boleh. Atau bisa dimasukkan ayatnya juga boleh.
Kan bisa itu kan? Kan kita tentang surah Al-Bainah, kan bisa juga itu masukkan. Boleh dimasukkan juga ayat-ayat Al-Quran itu. Bisa. Kenapa nak? Itu? Bentar ya. Udah siap? Udah? Oke. Udah aja yo. Oke, udah. Udah? Nah, udah bisa kita presentasikan ke depan? Oke. Kita presentasikan dari kelompok jeruk dulu, jeruk. Mana kelompok jeruk? Ada tadi kelompok jeruk? Kelompok apa tadi? Oh, tulip. Maaf, maaf. Kelompok tulip. Ayo, bawa ini ya nak. Ayo, maju semua. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan tentang gambar yang ada di depan. Bisa kita lihat dari gambar ini, walaupun mereka berbeda agama, mereka tetap bersilaturahmi, saling menyayangi dan saling menghargai satu sama lain walaupun berbeda keyakinan. Boleh dibuka. Walaupun mereka berbeda keyakinan, mereka tetap saling mentoleransi satu sama lain. Tidak ada saling mengejek antara agama satu dengan agama lainnya, dan tidak ada pula yang saling bermusuhan karena adanya berbeda keyakinan. Sebagaimana firman Allah yang telah disebut. Sebagaimana firman Allah yang telah disebutkan dalam Quran surah Al-Kafirun, yang artinya, Aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Bisa kita ambil dari kesimpulan surah Al-Kafirun bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan agama, kita tidak boleh saling mengejek, dan kita tidak boleh saling bermusuhan satu sama lain karena adanya berbeda keyakinan. Kita harus tetap saling menyayangi, tetap menghargai, dan mentoleransi sama lain. Dan ketika mereka beribadah pun, kita tidak boleh mengganggu mereka saat mereka sedang beribadah.
Mungkin sampai situ penjelasan yang bisa kami jelaskan. Adapun kata-kata kami yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Selanjutnya kelompok Mawar. Ya, silahkan maju. Diperkenalkan namanya satu-satu juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal menjelaskan program ini. Ya teman-teman, pada gambar ini menunjukkan beberapa sekelompok non-muslim dan muslim yang sedang saling menyapa ketika sengaja berjumpa. Pada gambar ini kita perlu tahu bahwa pentingnya toleransi, menghargai satu sama lain, dan menyayangi walaupun berbeda-beda keinginan. Dengan begitu, kita dapat mempererat tali persatuan antar berbeda agama. Seperti contoh pada surah Al-Baqarah ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim, Waquli hukum waliyadin, yang artinya untuk agamaku dan untuk agamamu dan untuk agamaku. Maksudnya, kita tidak perlu membeda-bedakan satu sama lain. Contohnya, pada saat kita beribadah, mereka beribadah, kita juga beribadah. Kita sama-sama memiliki keyakinan masing-masing. Kita tidak perlu saling mengganggu juga satu sama lain, karena kita memiliki keyakinan satu sama lain. Karena kita memiliki keyakinan masing-masing. Mungkin sampai sinilah presentasi yang disampaikan. Ketika ada salam mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Selanjutnya, kelompok yang selanjutnya silahkan. Ayo. Kelompok apa ini, Nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ingin menjelaskan gambar yang kami bawakan di depan. Pada gambar ini, terdapat foto orang yang berbeda agama yang saling bertoleransi. Mereka saling menghargai sesama walaupun berbeda ras, suku, maupun agama. Setelah kita pahami gambar ini, bahwa kita harus saling menghargai dan menghormati sesama. Tidak boleh membeda-bedakan orang lain dan tidak boleh memusuhi orang yang berbeda keyakinan. Pada Quran surah Al-Kafir ayat 6 yang berbunyi Lakum dinukum waliyadin, yang artinya untuk agamamu dan untuk agamaku. Ketika kita pahami ayat ini bahwa kita tidak bisa memaksakan agama atau keyakinan kita kepada orang lain. Walaupun begitu, kita tetap harus menghargai dan menghormati sesama serta tetap bertoleransi dengan baik. Nah, Mungkin sekian penjelasan yang bisa kami sampaikan. Adapun kata-kata kami yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pintar anak ibu ini. Dah?
Kita sudah membahas tentang surah Al-Kafirun dan surah Al-Bainah, tentang toleransi beragama. Sudah paham semua kan, Nak? Oke, sudah Ibu kasih semua. Yang kamu jelaskan itulah dia. Ya kan? Tidak boleh membeda-bedakan antara satu sama lain. Dari pembelajaran kita yang telah kita pelajari, kesimpulan dari pelajaran kita tadi apa? Tidak boleh. Coba satu tangan, tunjuk. Nah, Kita tidak perlu membedakan sama lain karena kita mempunyai masing-masing dan ada masing-masing. ada yang lain? Ada yang lain? Kita tidak boleh saling bermusuhan karena adanya berbeda keyakinan, karena dalam Islam tidak ada diajarkan untuk membeda-bedakan satu sama lain karena adanya perbedaan agama. Masya Allah. Beri aplaus. Materi kita tentang surah Al-Bainah dan surah Al-Kafirun telah selesai dan telah kita simpulkan. Sudah kita kasih semua materinya, tugasnya sudah kita kasih. Mungkin pelajaran kita, materi kita pada hari ini cukup sekian. Sebelum kita menutup pelajaran, ada baiknya kita membaca doa. Dipimpin oleh anak kami, Cio. Silahkan, Nak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita ini, ada baiknya kita berdoa. Kami berdoa. Oke, materi kita hari ini telah selesai. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.